Ingat, jangan pernah menyerah untuk menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini untuk yang pertama kalinya ya. Hurufnya sangat banyak dan rapat-rapat, dan ini kali pertama saya ingin berbagi. Siapa tahu nanti kalian ketemu dengan grafiran yang seperti ini. Nah, yang pertama, agar tampak sesuai, di situ saya sudah meralat atau mensiasati bagian kembang bingkainya. Itu saya coret-coret pakai pena agar dia mengikuti alur papan namanya. Itu akan saya gores pertama kali ya, dan kemudian saya akan gores bagian innalillahinya, lalu bismillah ya, karena itu satu mata ukir. Tujuannya sih agar mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita agar tidak gonta-ganti diamond. Tahap pertama sudah selesai, dan untuk mengukir bagian kembang bingkainya, di sini saya gunakan mata ukir motif silinder yang tipe kasar ya, dan ini ukurannya 3 mili. Nah, ini pakai diamond yang ukuran 6 mili ya lur, dan ini tipenya yang halus. Kalau yang motif ini sih banyak di Lazada, tapi syaratnya untuk memakai diamond ini mesti pakai bor yang besar ya. Kalau dia pakai mini grinder nggak mempan ya, karena secara putaran mini grinder itu minim ya kecepatannya. Jika langkah pertama dua sudah selesai, dan ini adalah langkah yang ketiga ya. Langkah ketiga itu kita grafir bagian huruf-huruf yang besar, dan ini masih gunakan diamond yang 6 mili ya. Pada intinya gini ya, supaya kalian tidak bingung, aku ceritakan dari awal. Nah, yang pertama kita grafir dulu bagian kembang bingkainya tuh, kemudian bagian Arab-Arabnya, dan ketiga bagian huruf yang besar. Dan ini adalah langkah yang keempat ya, kita grafir bagian huruf-huruf yang kecil, dan itu semua diamondnya beda-beda ya. Yang pertama untuk kembang bingkai pakai yang 3 mili, dan untuk yang Arabnya pakai yang 6 mili, dan yang besar pakai 6 mili, dan untuk yang tanggung ini dan ini pakai yang 4 mili, dan semua itu motif yang silinder ya. Nah, itu penjelasannya. Kemudian setelah 4 tahap itu sudah selesai, lalu ini pun akan di finishing oleh mata ukir yang bulat ya, motif bola ya. Ya terserah kalian mau yang pakai halus atau yang kasar. Pada intinya mata ukir bola itu banyak juga dijual di toko online. Syaratnya sebelum kalian membeli, kalian harus benar-benar teliti cara membelinya, lihat ulasan toko ya. Satu kali lagi, ingat ulasan toko. Apabila pembeli sebelumnya itu tidak kecewa, artinya toko itu amanah dan bagus. Kalian boleh order. Biasanya kalau di toko Lazada itu ini ya bisa bayar secara COD ya. Dan ini hasil setelah di finishing, tapi untuk finishing ini butuh waktu yang agak lama ya lur.
jadi tidak saya tampilkan supaya durasinya tidak terlalu panjang. Cat warna emas ini mereknya Shape Paint ya, dan itu banyak dijual di toko bangunan di sekitaran kota kalian. Lalu setelah itu kita bantu untuk pengkilap menggunakan silikon oil. Untuk pembelian silikon oil ini biasanya dia dijual di toko-toko kimia ya. Kalau beli online sih aku nggak pernah, karena kurang yakin ya, karena ini benar-benar sensitif ya, ini menentukan sekali kualitas pekerjaan kita. Supaya pekerjaan kita itu bagus, makanya kita harus memakai bahan-bahan yang berkualitas ya, termasuk juga pemilihan granitnya, pemilihan alat-alatnya, serta tentunya skill-skill kita ya harus kita luangkan semua seluruhnya di sini agar pekerjaan kita menjadi rapi. Nah, ini bagian kakinya yang sudah kita cor. Nah, kenapa saya balik? Karena saya akan melakukan pengeleman, tapi di situ sudah dilem ya, dan ini sudah kering. Nah, mulailah kita kupas perlahan-lahan. Kenapa itu dilem? Supaya pekerjaan kita itu semakin kuat ya. Kita tidak boleh mengandalkan hanya semen saja, karena kalau pembeli itu teliti, dia bisa lihat kerapatan, kerapian di bagian bawah juga, tidak serta-merta kita tampilkan yang di depan aja. Dan itu kerja-kerja profesional itu memang sangat rumit, tapi untuk mendapatkan harga yang terbaik dan kualitas yang terbaik, kita agak sedikit sabar, agak sedikit rumit. Nah, kemudian kita lakukan pembafelan ya, dan ini seperti biasa saya menggunakan, yang pertama saya gunakan pengupas itu namanya diamond tube, dan kemudian fleksibel. Untuk fleksibel saya memakai merek Kinik ya, bisa juga yang Filma, macam-macam lah mereknya, tapi saya di sini menggunakan merek Kinik yang warna kuning. Dan lalu saya gunakan juga spong yang 120, kemudian dikasih penghitam, lalu di silikon. Nah, bisa juga ditambahkan ini ya, di pad, pakai pad yang 3000. Nah, itulah kenapa konten ini gini-gini aja gini ya lur ya. Saya tidak akan berhenti memberi semangat untuk kalian. Intinya kalau kalian ingin sukses ya agak sedikit kerja berat. Kemungkinan kalau disiplin itu susah ya lur, setiap orang itu kalau diatur itu susah. Jadi gini, buatlah pekerjaan satu yang sangat rapi ya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa rapi, selanjutnya itu akan menjadi mudah. Dan untuk kecepatan sih kita ngikuti alur ya. Kalau kita sudah terbiasa bekerja dengan rapi, untuk kecepatan itu sudah terukur sendiri lur. Kalian jangan pusing-pusing mikir itu. Intinya kuncinya itu kalau kalian ingin sukses, rapi pekerjaannya, karena kita ini bukan bos loh, kita ini hanyalah pesuruh. Yang bos itu pembeli. Jadi kalau pembeli itu tidak suka dengan pekerjaan kita, maka cuma satu kali itu doang ya. Tapi kalau dia pembeli itu suka, nanti dari mulut ke mulut dia menyebarkan bahwa kualitas kita itu terbaik di sekitaran kita. Oke, segitu saja yang ingin saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan saya, kelemahan saya di sini. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa dukungannya untuk saya. Bagi kalian yang baru menemukan konten saya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya, agar channel saya selalu berkembang, dan saya akan memberikan masukan-masukan untuk kalian dan semangat terutama di bidang grafir ya. Salam dari Kota Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan.